Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Sekarang kita lanjutin lagi di sharing ya. Sharing nih dasar Excel. Nah, seperti biasa, saya jarang membuat video. Saya membuat video ini tanpa narasi, jadi seringkali mungkin nih kata-kata saya berantakan, harap dimaklum. Oke, sekarang kita nih belajar dasar Excel sudah menuju fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ini ada dua. Pertama, VLOOKUP, VLOOKUP dan HLOOKUP. HLOOKUP gitu. Di Excel terbaru sepertinya ada XLOOKUP. Saya belum mempelajari ini XLOOKUP ada nggak X? Sepertinya ada XLOOKUP, tapi ini saya belum mempelajarinya atau belum belum tahu. Nah, di sini fungsi lookup ini untuk membaca tabel. Nih, kalau V itu nih depannya V ini artinya vertikal, jadi dia membaca tabel secara vertikal. Kalau H ini membaca tabel secara nih horizontal. Nah, biar gampang ya kita coba pakai contoh aja. Jadi rumusnya kalau di Excel kita klik aja VLOOKUP. Nah, di sini udah ada munculnya, ada lookup value-nya, ada tabel array-nya, ada kolom indeksnya, ada range-nya nih, range-nya bisa diisi true atau false, atau diisi 1 atau diisi kosong untuk false ya. Oke, kita coba bikin sebuah contoh sederhana. Contoh VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Misalnya di sini kita punya sebuah tabel. Misalnya di sini ada tabel gaji karyawan, misalnya karyawan. Entahlah yang paling mudah nih contohnya ini. Ada nama, ada kode, misalnya ada lulusan, misalnya di sini ada gaji gitu. Atau teman-teman mau ditambahin nomor dulu baru nama, bebas, ini contoh aja. Namanya di sini ada Dina, ada Susi, ada Lukman, ada Hasan. Nah, di sini misalnya ada kode kita asalnya 2 1 3 4, misalnya ngasal aja. Nah, untuk isi lulusan ini kita berdasarkan tabel, namanya tabel perbandingan atau tabel kode. Ini saya blok dulu. Oke, kira-kira misalnya segini tabelnya. Oke, saya zoom dulu kali ya. Nah, saya zoom dulu di sini. Di sini ada kode. Nah, di kode ini akan bisa kita isi lulusan itu berdasarkan dari kode. Kita buat kategorinya di sini. Kita buat di sini misalnya ada tabel perbandingan deh. Tabel kode gitu ya, tabel kode. Di sini ada kode loh, kode. Sini ada lulusan. Di sini ada gaji. Misalnya kode 1 2 3 4. Nah, ini kode-kodenya. Misalnya kode di sini kalau 1 itu adalah sarjana. Misalnya 2 itu adalah diploma. Nih ini SMU, misalnya SMU. Di sini ada SMP atau sampai 3 aja deh. Ini keempat kayaknya SMP jarang banget. Oke, di sini sampai 3 aja, misalnya ini 1 lah, ini 2 gitu. Nah, misalnya di sini gajinya kalau sarjana 4 juta deh. 1 2 3 diploma ya, ada namanya ya. Atau D4 ya, Pak? Diploma gimana nulisnya?
di diploma atau D4 deh biar gampang. Oke, di sini misalnya 3, 1 2 3, 1 2 3, SMU atau SMA 2 juta misalnya 1 2 3, 1 2 3. Oke, di sini ada kita udah punya sebuah tabel yang berisi kode-kode dan nih isinya. Oke, jadi di sini kita bisa memakai rumus untuk menentukan lulusan berdasarkan tabel yang di sini. Nah, teman-teman bisa langsung aja ketik sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya berapa? Lookup value-nya kita kan mau cari kode yang di sini nih. Nilai lookup-nya adalah 2, yang dicari adalah 2. Koma atau titik koma ya, beda-beda sama settingan PC teman-teman. Nah, kita lookup nih tabelnya di sini nih. Oke, kita lookup tabelnya. Kita koma lagi. Kita masukin kolom indeksnya. Nah, kolom indeksnya kan 2. 2. Kita koma lagi nih, bisa kita true atau false gitu. Kita pilih false. Nah, jadi kode 2 adalah D4. Nah, ini ada rumus absolut ya. Ini belum saya sampaikan di sini. Nah, ini kalau kita copy langsung Nah, ada bilang error karena ketika di copy dia turun karena kita tidak kita kunci dengan rumus absolut atau apa ya? Ya, rumus absolut atau semi absolut. Nanti nih di akhir mungkin saya baru sampaikan nih rumus absolut. Jadi supaya kopian ini tidak berubah. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus absolut di sini. Nah, di sini menggunakan rumus absolut. Langsung aja pakai F4. Nah, di sini juga di H7-nya F4. Nah, ketika di copy, ini kan tadi berubah nih ketika di copy. Ini berubah, ini juga berubah ketika di copy. Nah, kalau udah di absolutin kita geser. Nah, dia tidak berubah. Kolom-kolom yang di sini di range-nya tidak berubah. Oke, ini dia ya 2 berarti D4, 1 sarjana, D4. Nah, kemudian gaji. Nah, gaji juga kita lookup-nya dengan kode yang 1 2 3 4 ini. Gimana caranya ya? Langsung aja sama dengan VLOOKUP. Lookup atau teman-teman klik. Nah, value-nya apa? Value-nya kode ini, koma, kemudian teman-teman guys nih blok tabelnya. Nah, dia indeks kolomnya berapa? Indeks kolomnya adalah 3, dihitung dari sini nih, 1 2 3, berarti dia indeks kolomnya ada di 3. Nah, di sini ada true atau false, atau teman-teman langsung enter aja juga nggak masalah. Oh, nah ketika kita copy kok error nih bang, kenapa nih bang gitu kan. Nah, nanti kita belum menggunakan nih kunci atau nih absolut, belum diabsolutkan gitu. Nah, gimana cara mengabsolutkan? Gampangnya langsung aja teman-teman ke sini tekan F4. Di sini. F4 di sininya juga tekan F4. Teman-teman enter. Nah, teman-teman copy lagi, double klik aja. Nah, ini dia. Ada yang salah nggak nih? Oh, bener kan ya, SMU D 2 juta. Nih sarjana 3 juta, sarjana 4 juta, SMU 2 juta, D4-nya 3 juta. Nah, itu dia, ini adalah rumus VLOOKUP. Karena dia nih akses tabel secara vertikal. Nah, gimana contoh yang horizontal? Kita bisa contoh lagi di bawahnya. Kita geser dulu. Oke, misalnya ini halo up. Seperti biasa kita pakai lagi aja nih tabel jabatan. Di sini asalnya ada tabel namanya daftar jabatan dan gaji misalnya. Di sini ada kode, di sini ada
jabatan, di sini ada gaji misalnya, gaji atau honor, apalah itulah. Oke, di sini kita kodenya misalnya BB itu untuk, ini kayaknya pakai kutip ya. Ya, BB itu untuk Big Boss, SK itu sekretaris, nih bendahara itu BD, bendahara. Di sini ada MK marketing. Di sini ada teknisi misalnya TK teknisi. Saya coba rapikan dulu. Di sini saya kasih tabel, di sini saya kasih, nah biar indah gini aja dulu. Nah, di sini tabelnya ada bentuknya nih horizontal. Di sini ada keterangannya, di sini tabel kode misalnya. Tabel kode. Di sini ada kode, di sini ada jabatan, jabatan, di sini ada gaji. Nah, kodenya begini nih. Kayak gini deh. Nah, di sini baru ada kodenya apa nih? BB, SK, SK, BD, MK, TK. Oke, di sini adalah Big Boss. Coba kita tes ya, bisa nggak ya? Sekretaris, di sini adalah bendahara, di sini adalah marketing, teknisi. Gajinya paling besar misalnya 5 juta. Tuh 23, sekretarisnya 4 juta, tuh 23, bendaharanya 3 juta, tuh 23, marketingnya 2 juta 500, tuh 23, teknisinya 2 juta misalnya, tuh 23. Oke. Nah, ini kita menggunakan rumusnya VLOOKUP, jadi horizontal di sini bacanya. Yang dibacanya di sini adalah horizontal. Coba deh kita tes dulu. Sama rumusnya sama dengan VLOOKUP. Jadi kita terbuka ininya. VLOOKUP. Nah, apa yang di lookup-nya nih? Yang di lookup adalah BB, ini kodenya. Ada di sel A14. Kita koma. Nah, tabel yang mana? Nah, tabel yang ini nih. Deng. Oke, tabelnya ini indeksnya berapa? Indeksnya 1. Nah, kita enter aja coba. Nah, kok jabatannya BB? Salah, indeksnya bukan 1. Indeksnya adalah 2. Maaf guys, salah guys. Nah, jadi kalau dia BB dan ini ketemu BB sama, dia adalah Big Boss. Kalau kita copy error nggak nih bang? Coba kita cek copy. Nah, error dia, kita copy. Kenapa error? Nah, itu tadi karena kita belum menguncinya. Tuh, jadi dia di copy, dia pindah. Nah, cara nguncinya sama seperti tadi. Teman-teman taruh kursor di sini. Teman-teman klik F4 pada keyboard, gampangnya gitu. Coba kita copy lagi ke bawah. Nah, lo salah, SK kok jadi marketing, berarti kita harus tentukan true and false-nya di sini. Kita gunain false gitu. False itu harus benar. Nah, lihat, SK jadi sekretaris, BD jadi bendahara, MK marketing teknis, nih TK teknisi. Oke, tadi di ujung belakang ini ada lookup range ya. Lookup range itu bisa diisi true atau false. Nah, kalau false itu nih ya yang sering dipakai itu false, karena false itu benar-benar yang harus sama yang akan dia cari gitu. Oke, itu atau bisa jadi selain diisi true false bisa diisi angka 1 atau angka 0. 0 itu untuk false kalau nggak salah, 1 itu untuk true. Oke, gaji gimana? Nah, sama gaji sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP kodenya ini, tabel array-nya ini. Nah, dia indeksnya 3. Kita enter dulu.
5 juta. Coba kita, oh kalau di copy salah, kita harus kasih apa, rumus absolut dulu. Rumus absolut. Oke, rumus absolut, enter. Coba kita copy dulu tanpa true dan false-nya kita aktifkan. Sekretaris, oh salah, berarti dia harus pakai dicantumkan true and false-nya bisa true. Nah, lihat nih, kalau true harus benar-benar sama atau dikasih kalau false harus benar-benar sama di sini keterangannya. Kita yang false. Udah keganti belum false-nya? Nah, ini dia udah semuanya. Atau true and false itu bisa ditandain 1 di belakangnya untuk true, 1 untuk true, kalau 0 untuk false. Masih, nah ini kali ini di belakangnya 0 itu adalah false gitu. Oke, nih itu saja teman-teman, nih fungsi dasar selanjutnya yaitu fungsi lookup ya, ada VLOOKUP dan ada nih HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu untuk vertikal, HLOOKUP itu untuk nih horizontal. Nih penjelasannya ini tadi rumusnya. Nih VLOOKUP, nih tabel mana yang di lookup yang dicari. Misalnya nih di sel B5 itu 2. Nah, dia nyari di sini nih, oh angka 2 yang sama angka 2 tapi di indeks yang sama angka 2 tapi di indeks nomor 2 gitu. Nah, nomor 2-nya ini adalah nih lulusan nih D4 gitu. Jadi ininya 2, kode 2 adalah D4. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya nih boleh di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.